Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sebentar kami akan melakukan ibadah ya Tuhan. Engkau yang pimpin kami ya Tuhan dari awal sampai akhir ya Tuhan. Engkau yang berikan kami ketulusan ya Tuhan untuk memuji dan mendengarkan isi firman-Mu ya Tuhan. Kuserahkan saja semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita akan menyanyikan lagu hati sebagai hamba. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah
Sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu
seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara sorga ku bernyanyi kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tuhan, berkatilah kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Buatlah kami tenang dan fokus hanya kepadamu.
Berkati juga untuk guru yang akan menyampaikan firman-Mu. Buatlah kami mengerti dan memahami maksud dalam firman yang disampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Ayat yang akan saya bawakan adalah kasih tidak berkesudahan di 1 Korintus 13 ayat 8a ya. Jadi kasih itu abadi ya, sampai selama-lamanya kasih itu yang akan ada. Dan bahkan di 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi kasih itu yang paling besar bahkan di sorga. Ibaratnya ini oksigen bagi jiwa kita. Tanpa kasih, sorga akan terasa seperti neraka. Ya, jadi kasih itu yang membuat sorga itu jadi sorga gitu ya. Tapi kalau nggak ada kasih ya seperti neraka, nggak ada bedanya. Tetapi bila kita saling mengasihi, maka sekarang pun di dunia kita bisa merasakan sorga itu hadir. Ya kan? Kita juga tahu bahwa alangkah indahnya kalau kita hidup saling mengasihi. Manusia itu pasti dunia ini sangat indah, ya, penuh dengan kedamaian, semua masalah bisa diselesaikan. Karena itu mari kita saling mengasihi lebih lagi, ya. Kasihilah, belajar terus seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 13, bagaimana kita harus hidup tiap hari, yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip kasih, ya, mulai dari orang-orang yang kita kenal, keluarga kita, bahkan sampai ke setiap orang yang kita ketemui kemudian, ya. Dengan demikian kita menyebarkan kesegaran udara atau oksigen surgawi dimanapun kita berada. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas everyone. The word Christmas begins with Christ. Yesus Kristus yang lahir, mati, dan bangkit. Untuk siapa? Ya, untuk saya, untuk kamu, dan untuk seisi dunia. Sebuah ayat yang sudah menjadi hafalan kita menuliskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kelahiran Yesus menjadi wujud cinta Allah yang begitu besar bagi kita. Kematian Yesus di kayu salib meruntuhkan tembok pemisah antara kita dan Allah Bapa. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa maut dikalahkan dan membuka jalan menuju kehidupan kekal di surga. Bukan hanya itu, Roh Kudus dicurahkan agar hati, pikiran, dan hidup kita diubahkan menjadi baru. Kita bisa menjadi pengikut Kristus yang hidup di bumi dengan cara hidup yang baru, yaitu hidup yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Sebab kita dikasihi untuk mengasihi. Let Jesus Christ be the center of our joy, faith, hope, and love. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Karena kasih-Nya, Dia datang untuk kita, orang yang berdosa ini. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Yesus yang adalah Tuhan, lahir di dunia yang fana ini, memberikan perintah kepada kita, supaya kita saling mengasihi. Sama seperti Yesus telah mengasihi kita, demikian pula kita harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid-Nya, yaitu jikalau kita saling mengasihi. Kenakanlah kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
Shalom, di ibadah terakhir di tahun 2020 ini, saya ingin membagikan firman yang membangkitkan kasih di hati saya. 1 Yohanes 4 ayat 9-12 menuliskan, dalam hal inilah kasih Allah telah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dua ayat ini menggambarkan dengan jelas bahwa kasih yang terbesar, karya terbesar dalam hidup saya secara pribadi adalah ketika Allah Bapa mengutus Yesus untuk akhirnya mati di kayu salib dan mendamaikan saya dengan Allah Bapa. Itu menjadi bukti kasih yang tidak pernah bisa kita sangkal. Karena kasih itulah yang membuat kita ada sampai hari ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kenapa kita harus mengasihi? Karena ayat 12 menjadi jawaban yang juga sangat bermakna untuk saya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi buat semua keluarga besar Gracia, ayat ini benar-benar membangkitkan sekali semangat di hati saya untuk belajar terus-menerus mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Bagaimana ketika kita saling mengasihi, ketika saya saling belajar mengasihi, dia belajar mengasihi saya, dan akhirnya kita hidup dalam kasih, maka Alkitab menuliskan Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Sehingga yang orang lihat ketika kita saling mengasihi adalah Yesus sendiri yang adalah kasih. Karena itu, di penghujung tahun 2020 ini, marilah kita belajar saling mengasihi seperti Allah yang telah mengasihi kita. So, mari hidup di dalam kasih. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam Natal untuk tahun 2020 ini, walaupun kita sangat paham bahwa Natal adalah peringatan simbolik tentang kelahiran Yesus di dunia. Kita tahu, kita yakin, kita paham Yesus lahir dalam hidup kita ketika kita pertama kali mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang akan kita syukuri terus-menerus sepanjang hidup kita. Kasih anugerah Allah yang berlimpah, yang sangat rela untuk menyelamatkan saya secara pribadi dan kalian semua. Siapa saya? Saya orang berdosa yang Tuhan kasihi, yang diberi kesempatan untuk menikmati keselamatan dan pengampunan penebusan oleh Yesus sendiri. Ayat-ayat yang saya ambil dari kitab Lukas dan beberapa ayat lain tentu saja membuat kita semakin bersyukur bahwa terpujilah Allah Israel yang melawat umatnya, melawat saya, melawat kita semua, dan membawa kelepasan bagi kita, umatnya. Ia yang menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Untuk menunjukkan rahmat-Nya pada kita semua, untuk memberikan kepada kita pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa kita oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang. Kita yang hidup dalam kegelapan dan tutup dosa sudah dibebaskan dan sudah menerima anugerah kehidupan kekal dalam Yesus Kristus. Itu misi Yesus untuk turun ke dunia, jadi manusia seperti kita. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jadi pun misi kita setelah Yesus lahir dalam hidup kita, kita diselamatkan, kita mendapatkan anugerah Allah yang amat mulia itu. Misi kita selanjutnya adalah wartakan Yesus, proklamirkan Yesus kepada siapapun, kepada dunia ini. Bagikan kasih Allah yang di dalamnya ada damai sukacita, ada kelepasan, ada pembebasan,
Ada banyak janji Allah di dalam Yesus Kristus, karena di dalam Yesuslah semua janji Allah, ya dan amin. Wartakan Yesus kemanapun kita melangkah. Itulah misi Natal kita, itulah misi hidup kita. Mengakhiri tahun 2020 ini, kita tahu ada tanggung jawab, ada misi yang Tuhan berikan pada kita. Dengan ucapan syukur yang berlimpah. Dan sambut tahun 2021 dengan tidak berhenti-henti mengucap syukur, memuji Dia. Sekali lagi, misinya adalah mewartakan Yesus, mewartakan kasih Allah, mewartakan kasih-Nya yang berlimpah yang bisa menyelamatkan seisi dunia ini. Amin. Natal adalah bukti sebuah pengorbanan. Bapa yang menyerahkan anak yang sangat dikasihinya yang satu-satunya demi umat ciptaannya. Bangsa yang hidup dalam kegelapan akhirnya melihat terang. Bangsa yang berjalan menuju maut melihat jalan keselamatan, menemukan anugerah di dalam kehadiran Yesus. Natal akan mengingatkan saya peristiwa ketika dahulu pertama saya menerima kasih Yesus. Natal di mana ayah saya dipertobatkan dan menemukan kasih Allah. Karena hanya orang yang tahu bahwa dia dikasihi akan bisa mengasihi. Dan orang yang mengasihi Allah lah yang akan dikenal oleh Allah. Karena itu, di penghujung tahun ini, saya hanya ingin berkata, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita, dengan menyerahkan dirinya menjadi persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yesus menjadi teladan untuk kita belajar mengasihi, mempersembahkan hidup kita, untuk menyenangkan hati Allah di penghujung tahun. Kita belum pernah melihat Yesus, tapi kita mengasihinya. Bahkan percaya kepada Dia, walaupun kita sekarang tidak melihatnya. Kita bersukacita mengingat kelahirannya. Kita bersukacita akan pengharapan yang akan datang. Karena itu, biarlah perintah itu kita terus-menerus pegang. Kita dikasihi untuk belajar mengasihi. Sebab hanya orang yang mengasihi saudaranya, mengasihi sesamanya, yang akan berada tetap di dalam terang. Sehingga tidak ada sedikit pun penyesatan. Dunia semakin gelap. Hari depan pun masih gelap. Kapan pandemi berakhir pun masih gelap. Tetapi jika kita belajar mengasihi dalam hidup tiap hari, kita akan menemukan terang itu. Sebab terang Natal, terang kasih Allah yang nyata, yang lahir di bumi, akan menjadi firman di dalam hidup kita, yang menjadi pelita bagi jalan-jalan kita. Dan jika kita belajar mengasihi, terang itu akan semakin benderang. Semakin kita sadar kasih Allah sangat besar, semakin besar belas kasih Tuhan ada di dalam hati kita. Setiap kali melihat banyak orang yang kesesakan, jalan menuju keselamatan itu semakin terang. Semakin kita mewartakan, semakin kita menceritakan kasih Allah kepada banyak orang, terang itu akan semakin benderang. Akhirnya, biarlah damai sejahtera dan kasih dari Bapa di dalam Kristus Yesus menyertai kita semua. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus dengan kasih yang tidak binasa. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Mari kita berdoa. Di penghujung tahun 2020 ini, kami bersyukur kepadamu Bapa, Engkau telah menjadi keselamatan bagi kami. Kami telah dibenarkan oleh iman dan kami hidup dalam damai sejahtera denganmu oleh karena kasih-Mu Yesus. Oleh-Mu kami beroleh jalan masuk kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kami berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Bapa. Bahkan di masa pandemi ini kami mau bermegah karena kami telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu. Roh Kudus sudah Kau curahkan.
menjadi jaminan bagian kami sampai memperoleh seluruhnya. Penebusan dari-Mu menjadikan kami milik-Mu untuk dapat memuliakan kasih. Kami mau mewartakan kabar kesukaan bahwa Engkau telah menggenapi janji-Mu dengan membangkitkan Yesus turun ke bumi menjadi sama dengan manusia. Oleh karena kasih-Mu, Yesus, diberitakan kepada kami pengampunan dosa. Di dalam nama-Mu lah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kami peroleh dari hukum apapun. Kami yang dulu berada dalam kegelapan telah melihat terang-Mu yang kudus. Jadikan kami terang bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal-Mu, supaya keselamatan sampai ke ujung bumi. Dalam kasih-Mu, Yesus, biarlah kami boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Mu. Kami yakin Engkau telah memilih kami sebelum dunia dijadikan, supaya kami menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu. Engkau sendiri akan menjamin sampai pada akhirnya, supaya kami tidak bercela pada hari kedatangan-Mu, Yesus. Engkau yang memanggil kami adalah setia. Kami yakin segala sesuatu adalah dari-Mu, oleh-Mu, dan kepada-Mu. Hanya bagi-Mu lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Semalam kubuka situsnya tentang sekolah. Untuk siapakah kasih Kristus? Untuk kita anak Allah. Di Bandung kupunya lahan, kujadikan toko jamu. Kalau kamu anak Tuhan, kasihilah sesamamu. Jalan-jalan ke kota Wuhan, pulangnya menuju Cimahi. Berdoalah kepada Tuhan untuk semua yang Kau kasihi. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Indah Natal di ujung malam, menatap lampu pernak-pernik yang dianyam, bertautan kontinus akan dekat, menaruh tahun rasa beragam. Ya, aku ingat malam gelora tangisan bayi, malam yang hanya terdengar satu kali. Harapan dunia ini, buana diliput benci, dosa terhenti. Yang dibutuhkan hanya satu opsi, yaitu kasih. Menutupi pelanggaran, menindih kedengkian, menghapus kesalahan, diterimanya cinta yang tak berkesudahan, bangkitkan kesadaran, melakukan hal sama seperti Tuhan. Datang menjadi kasih, mencintai sepenuh hati, saling mengasihi yang menggambarkan satu pribadi, Yesus Kristus sendiri. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau
cahaya hidup coba menghalangi. Namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Merry Christmas and Happy New Year. Wilujeng Natal, salam warsa anyar. Tahajang Natal dan Tahajang Warsa Anyar. Selamat Alam Berasi dan Nyelut Taheta. Selamat Natal, tahun baru di kita semua. Natal dan Tahun Baru ya buat kita semuanya. Natal, Tahun Warsa Anyar. Feliz Navidad y prospero Año Nuevo. Jegon sang tanja bonesigo sibong meni petesayo. Christmas at Maligayang Bagong Taon. Maligayang Christmas at Maligayang Bagong Taon. Merry Christmas. Merry Christmas.